Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan ensiklopedi salat atau Salatul Mukmin jilid yang pertama. Masih dalam hal-hal yang berkaitan dengan witir. Dan sebelum kita mulai kajian, silakan lihat kanan kiri. Bila tidak kenal, bisa kenalan dulu. Sudah? Mari kita lanjutkan poin ke-14. Di buku bahasa Arab halaman 442, bahasa Indonesia halaman 438, kata penulis, Du'aul qunuti fin nawaziri fi salatil mafruḍah. Maaf, ini berarti tidak terlalu berkenaan dengan witir, melainkan ada kemiripan, yaitu masing-masing punya kunut yang disebut dengan kunut nazilah. Karena di witir juga ada kunut, mungkin itu sebabnya di nomor 14 ini disambungkan dengan kunut nazilah, supaya mungkin bisa dibedakan mana kunut witir, mana kunut nazilah. Silakan. Poin ke-14, doa kunut nazilah pada setiap sholat wajib. Telah ditegaskan dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah mengerjakan kunut nazilah 1 bulan penuh untuk mendoakan keburukan bagi suatu kaum. Ditegaskan pula bahwa beliau juga pernah membaca kunut untuk mendoakan suatu kaum mustad'afin atau yang tertindas dari para sahabat beliau ketika mereka ditawan oleh orang-orang yang melarang mereka untuk berhijrah. Setelah sebab tersebut hilang, beliau pun segera menghentikan kunut. Ya. Apa itu kunut nazilah? Yaitu kunut yang dikerjakan di sholat-sholat fardu manakala terjadi bencana atau terjadi sesuatu yang sebagaimana dipraktekkan Nabi SAW, ya, annahu qanat 'inda an-nazilati syahran yad'u 'ala qaum. Nabi pernah berdoa untuk kunut nazilah selama 1 bulan penuh, mendoakan keburukan suatu kaum yang telah membunuh sebagian qurra'nya Nabi, sebagian ahli qiraahnya Nabi. Maka Nabi doakan keburukan untuk Bani Fulan, untuk Bani Fulan. Dan Nabi juga pernah doa kunut liqaumin mustad'afin min ashabihi kanu ma'surin. Kanu ma'surina 'inda aqwamin yamna'unahu minal hijrah. Nabi pernah mendoakan juga di dalam kunut nazilah beliau, yaitu doa untuk kaum yang tertindas dari kalangan para sahabat beliau manakala mereka terhalang dari suatu kaum yang mencegah mereka untuk berangkat hijrah. Tahun 2012 atau 2013 saya pernah, ya, waktu masih tinggal di Saudi, pernah Raja Abdullah ketika itu, Raja Saudi, mengumandangkan atau menyerukan kunut nazilah 1 bulan penuh untuk rakyat Suriah ketika pertama kali pecah perang Suriah, yang di dalamnya didoakan bagi kaum muslimin di Suriah dan mendoakan kehancuran untuk Bashar Assad, rajanya Suriah. Nah, ini bisa juga dipraktekkan, dan saya kemarin baca ada seruan untuk kunut karena ada bencana gempa di Suriah, di sekitaran Turki. Nah, hanya saja catatan, sebagian ulama ada yang mengatakan ini baru dilakukan bila disuruhkan oleh ulil amri. Sebagian ulama mempersyaratkan ini diajak oleh ulil amri.
meskipun sebagian yang lain tidak mempersyaratkan itu. Lanjut. Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah membiasakan kunut dalam semua sholat wajib, baik sholat subuh maupun sholat-sholat lainnya. Ya. Tadi disebutkan, falamma zala sababu tarokal kunut. Karena sebab yang membuat beliau akhirnya berkunut nazilah itu akhirnya hilang, maka kunut pun ditinggalkan oleh beliau. Jadi Nabi tidak pernah mendawamkan, tidak pernah membuat menjadi rutinitas tanpa putus yang namanya kunut. Termasuk juga kunut nazilah. Adapun di zaman sekarang sebagian kaum muslimin mendawamkan setiap hari mengerjakan kunut, itu pun bukan di setiap 5 waktu, tetapi hanya di sholat subuh saja. Meskipun ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Nanti kita baca di catatan kaki. Lanjut dulu. Demikian juga dengan Khulafaur Rasyidin. Mereka hanya mengerjakan kunut seperti yang pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, dan mereka terus-menerus membaca kunut dalam sholat wajib selama masih ada penderitaan yang menimpa kaum muslimin. Tetapi jika penderitaan itu sudah sirna, mereka pun meninggalkan kunut. Yang disunahkan adalah membaca kunut pada saat terjadi kejadian yang menyengsarakan kaum muslimin dengan membaca doa-doa yang sesuai dengan keadaan, baik mendoakan kebaikan atau keburukan bagi suatu kaum, atau berdoa sesuai dengan peristiwa yang dialami. Ditegaskan pula dari Nabi SAW bahwa beliau pernah membaca kunut dalam sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tetapi kunut dalam sholat subuh dan maghrib lebih tegas. Setelah sebab yang menimbulkan penderitaan itu hilang, beliau meninggalkan kunut karena sudah tidak adanya lagi sebab, bahkan pada sholat subuh sekalipun. Hal itu mempertegas bahwa doa kunut pada sholat subuh secara terus-menerus tanpa adanya sebab kejadian adalah bid'ah. Ya. Coba dibaca catatan kaki, bagaimana sih ikhtilaf ulama dalam masalah kunut ini? Catatan kaki nomor 232. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa kaum muslimin telah berselisih pendapat mengenai kunut ini dengan 3 pendapat yang berbeda. Pertama, kunut ini telah dimansuh dan semua kunut yang dikerjakan setelah Nabi adalah bid'ah, sehingga tidak disyariatkan sama sekali dengan didasarkan pada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah mengerjakan kunut kemudian meninggalkannya sebagai bentuk penghapusan terhadap perbuatan itu. Kedua, kunut itu disyariatkan secara terus-menerus, dan bahwasanya mengerjakan kunut secara terus-menerus adalah sunnah, tetapi hanya dalam sholat subuh saja. Ketiga, pendapat inilah yang benar, yaitu bahwa kunut itu disunahkan pada saat dibutuhkan saja, sebagaimana Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin pernah membaca kunut. Setelah itu mereka meninggalkannya pada saat penderitaan sudah tidak lagi menimpa kaum muslimin. Dengan demikian, kunut itu sunnah pada saat terjadi penderitaan yang menimpa, dan itulah pendapat yang menjadi pegangan para ahli hadis. Ya. Jadi kalau ditanya kunut itu hukumnya seperti apa? Jawabannya ada ikhtilaf ulama. Yang tidak ada ikhtilaf bahwa itu disyariatkan adalah witir. Kunut witir. Para ulama baru berselisih pendapat tentang kunut witir ini soal kapan saja dibacanya. Apakah sepanjang tahun setiap kali witir itu baca kunut? Ada yang mengatakan, oh tidak sepanjang tahun, tapi hanya di bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan tidak di seluruh bulan Ramadan, hanya di tengah ke belakang. Tapi soal kunut witirnya nggak ada masalah. Sekarang ini masalahnya adalah kunut di sholat fardu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kunut di sholat fardu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan setelah Nabi dulu meninggalkannya, maka sampai hari kiamat tidak boleh ada lagi kunut. Dikarenakan sudah mansuh, sudah dihapuskan hukumnya, Nabi sudah meninggalkannya. Sebagian lagi mengatakan tetap disyariatkan sampai hari kiamat, tapi hanya di sholat subuh. Dan ini yang masyhur di negeri kita. Sedangkan pendapat yang ketiga, dan pendapat ini yang wallahu a'lam lebih kuat, bahwa selama ada penderitaan atau kalau ada nawazil, ada nazilah, ada cobaan, ada penderitaan jatuh kepada kaum muslimin seperti peperangan,
bencana alam dan lain-lain, maka kunut nazilah disyariatkan. Tapi 5 waktu, bukan subuh doang. 5 waktu. Tapi bila nanti nazilah atau cobaan, bencana, peperangan itu sudah hilang, maka hilang juga kunutnya. Jadi kunut itu ada sebabnya. Tanpa sebab dirutinkan setiap hari, maka ini tidak disyariatkan. Ini pendapat yang ketiga. Boleh diberi catatan dekat situ? Di catatan kakinya. Sebagian ulama mempersyaratkan kunut nazilah harus diserukan pemerintah. Tadi saya sudah sebutkan masalah ini, tapi belum saya suruh catat. Sebagian ulama ada yang mengatakan kunut nazilah baru disyariatkan jika yang menyerukannya adalah pemerintah. Adapun imam masjid, maka dia tidak boleh mengajak orang kunut nazilah secara individu, kemauan pribadi. Begitu juga ditentukan oleh DKM. Tapi ini menunggu pemerintah. Sebagian ulama tidak mempersyaratkan hal itu. Nanti akan terjadi perselisihan lagi. Pemerintah kalau di Indonesia siapa? Ada yang mengatakan tunggu edaran Kemenak. Ada yang mengatakan tunggu MUI. Dan ada yang mengatakan tidak usah nunggu siapa-siapa. Karena mereka tidak mempersyaratkan harus dengan seruan pemerintah. Tapi seingat saya beberapa tahun yang lalu di Instagramnya Kemenak itu pernah ada kunut nazilah, tapi saya lupa kunut apa itu ya, pas apa begitu. Pas corona, ya, corona kan termasuk nazilah yang menyebabkan penderitaan kepada kaum muslimin terutama. Ya, maka ini disyariatkan begitu. Hanya saja mungkin di negeri kita itu tidak populer, apalagi kunutnya ini 5 waktu. Kunut nazilah itu bukan subuh doang. Kunut nazilah itu 5 waktu. Nanti khawatirnya imam masjid ngimami kan, ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, baru Allah orang sudah turun, padahal maksudnya Allahumma hdina fiman hadait misalnya. Karena dia nggak tahu bacaan kunut nazilah itu kayak apa, dipakainya lah kunut witir, dipinjem. Allahumma hdina fiman hadait, orang pada ruku sehingga ada yang keceleh. Ya. Tapi kalau mau diumumkan tiap kali mau sholat ya, istahu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Jamaah nanti saya kunut nazilah karena corona. Ya, saya yakin itu jamaah nggak ada yang khusyuk. Karena pasti mereka berpikir apalagi itu. Kunut apa itu? Ya, karena di masyarakat kita yang lebih populer adalah kunut subuh. Mereka tidak kenal kunut nazilah, apalagi 5 waktu. Begitu. Lanjut tadi catatan kakinya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Nabi SAW tidak mengerjakan kunut selain pada sholat witir, kecuali jika ada musibah yang menimpa kaum muslimin. Setiap orang harus membaca kunut dalam semua sholatnya. Hanya saja pada sholat subuh dan maghrib lebih ditekankan dengan memanjatkan doa yang sesuai dengan musibah yang menimpa. Ya, dan ini juga nanti menjadi tantangan di negeri kita karena kunut nazilah tidak dibaca kecuali dengan bahasa Arab. Nah, sementara mau membahasa Arabkan, ya Allah hilangkanlah corona. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu menantang sang imam untuk nulis dulu bahasa Arabnya apa, biar nanti tidak pakai bahasa Indonesia. Khawatirnya kunut nazilah di sholat 5 waktu pakai bahasa Indonesia. Ya. Lanjut. Di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya kunut pada saat terjadi musibah adalah beberapa hadis berikut ini. Berikut ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya kunut nazilah.
Kunut apa? Nazilah. Kalau ditanya apa itu kunut nazilah, jawabannya kunut yang dibaca di salat 5 waktu jika ada bencana yang menimpa kaum muslimin, entah peperangan, entah bencana alam dan lain-lain. Lanjut. A. Hadis Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi SAW pernah membaca kunut selama 1 bulan penuh untuk mendoakan keburukan bagi kabilah Ri'lin dan Dakwan. Dalam lafaz Muslim disebutkan, Rasulullah SAW pernah mendoakan keburukan bagi orang-orang yang membunuh para sahabat yang terlibat dalam peristiwa sumur Ma'unah selama 30 pagi. 30 pagi berarti berapa lama itu? Kalau hitungan bulan? 1 bulan. Lanjut. Dalam lafaz yang juga miliknya disebutkan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW bersedih seperti kesedihan beliau karena 70 orang dari pasukannya yang terbunuh pada peristiwa sumur Ma'unah. Mereka dikenal dengan sebutan Al-Qurra. Beliau membaca kunut itu selama 1 bulan penuh guna mendoakan keburukan terhadap para pembunuh mereka. B. Hadis Khafaf bin Ima Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW pernah ruku, kemudian mengangkat kepalanya seraya berdoa. Ghifaru ghafarallahu laha wa aslamu salamahallah wa usayyatu asatillaha wa rasulah Allahumma al'an bani lahyan wal'an ri'lan wa dhakwan. Bani Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka, dan Bani Aslam, semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka. Sesungguhnya Usayyah telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Ya Allah, kutuklah Bani Lahyan, Ri'lan dan Dhakwan. Kemudian beliau bersujud. C. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW pernah membaca kunut pada salat subuh dan maghrib. D. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita, kunut itu dikerjakan pada salat maghrib dan subuh. E. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, demi Allah, sungguh aku akan mendekati salat Rasulullah SAW. Abu Hurairah membaca kunut pada rakaat terakhir dari salat zuhur, isya dan subuh setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Lalu dia mendoakan orang-orang mukmin dan mengutuk orang-orang kafir. F. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia bercerita, Rasulullah SAW pernah membaca kunut 1 bulan penuh secara terus-menerus pada salat zuhur, asar, maghrib, isya dan salat subuh. Setiap selesai salat setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah pada rakaat terakhir, seraya mendoakan keburukan bagi beberapa perkampungan atau kabilah dari kalangan Bani Sulaim dan mengutuk Ri'al, Dhakwan dan Usayyah. Orang-orang yang di belakang beliau pun mengamininya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah membaca kunut setelah ruku pada salat selama 1 bulan penuh setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Di dalam kunutnya beliau berdoa, Allahumma anjil walidabna al-walid wa salamata bani Hisham wa ayyashabna abi Rabi'ah wal mustad'afina minnal mu'minin. Allahumma shdud wat ataka ala mudar. Allahumma ja'alha alaihim sinina kasinina Yusuf. Ya Allah, selamatkan Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah dan orang-orang tertindas atau mustad'afin dari kalangan kaum muslimin. Ya Allah, keraskanlah adabmu atas Mudar. Ya Allah, timpakanlah atas mereka tahun-tahun paceklik seperti tahun-tahun Yusuf. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, setelah itu aku melihat Rasulullah SAW meninggalkan doa tersebut untuk mereka. Dia bercerita, kemudian Rasulullah SAW menjawab, apakah kamu tidak melihat mereka telah datang? Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, jika Rasulullah SAW hendak mendoakan keburukan atas seseorang atau mendoakan seseorang, beliau membaca kunut setelah ruku. Dalam lafaz Muslim disebutkan, sesungguhnya hal itu pada salat subuh. Sedangkan dalam lafaz Al-Bukhari disebutkan, pada saat Nabi SAW mengerjakan salat isya. H. Khabar Umar yang berstatus mauquf dari Abdurrahman bin Abzi. Dia bercerita,
Aku pernah mengerjakan salat subuh di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu aku mendengar dia berdoa setelah membaca bacaan sebelum ruku. Allahumma iyyaka na'bud wa lakal nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha adzabak inna adzabaka bil kafirina mulhaq. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nuthni alaikal khair wa la nakfuruk wa nu'minu bik wa nakhda'u lak wa nakhla'u man yakfur. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mengerjakan salat dan bersujud, dan kepadamu pula kami bersegera dan bergegas. Kami memohon rahmat-Mu, kami benar-benar takut pada adab-Mu. Sungguh adab-Mu menimpa orang-orang kafir. Ya Allah, kami mengharapkan bantuan-Mu, dan kami memohon ampunan-Mu. Kami memuji kebaikan pada diri-Mu, dan kami tidak akan pernah kufur terhadap-Mu. Kami akan senantiasa beriman kepadamu, serta tunduk patuh kepadamu, dan kami akan melepaskan diri dari orang yang kafir. Pada riwayat yang lain disebutkan, beliau pernah membaca kunut setelah ruku sambil mengangkat kedua tangannya dan menjaharkan doa. Poin I, hadis Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah katakan kepada ayahku, wahai ayahku, sesungguhnya engkau pernah mengerjakan salat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali bin Abi Thalib di sini, di Kufah, selama kira-kira 5 tahun. Apakah mereka itu membaca kunut pada salat subuh? Beliau menjawab, wahai anakku, yang demikian itu adalah muhdats atau suatu hal yang baru. Dengan demikian, kunut pada salat subuh itu tidak dikerjakan kecuali pada saat terjadi musibah. Dari seluruh hadis di atas, tampak jelas bahwa membaca kunut pada saat terjadi musibah merupakan sesuatu yang sunnah. Kunut tersebut dibaca pada setiap salat 5 waktu, tetapi pada salat maghrib dan subuh lebih ditekankan. Yang lebih baik kunut itu dibaca setelah mengangkat kepala dari ruku. Yang lebih afdal lagi adalah mengangkat kedua tangan sambil mengeraskan suara dalam doa. Makmum yang di belakang imam disunnahkan supaya mengamini. Selain itu, kunut pada salat subuh selain kunut nazilah adalah bid'ah. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Sa'ad bin Tariq radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan, wahai anakku, yang demikian itu adalah muhdats. Dengan demikian, sunnah Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan 2 hal, yaitu yang pertama, doa kunut pada saat terjadi musibah itu disyariatkan ketika ada sebab yang menuntutnya dan tidak disunnahkan untuk terus-menerus dikerjakan dalam sholat. Yang kedua, doa kunut nazilah itu tidak berurutan dan terbatas, tetapi setiap orang boleh berdoa setiap saat dan saat terjadi musibah sesuai dengan peristiwa atau musibah yang menimpa. Hal itu didasarkan pada apa yang pernah dikerjakan Nabi SAW dan para khalifahnya radhiyallahu anhum. Disebutkan tadi ada 9 riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan kunut nazilah. Apa tadi kunut nazilah? Kunut yang dikerjakan setiap sholat 5 waktu karena adanya musibah. Contohnya apa musibahnya? Perang, bencana alam. Dalil yang berkenaan dengan hal ini disebutkan di buku ini ada 9 riwayat. Coba kita baca ulang sedikit-sedikit. Hadis Anas, Nabi baca kunut 1 bulan mendoakan keburukan untuk kabilah Ri'l dan Zakwan. Nabi doakan keburukan untuk orang-orang yang membunuh para sahabat dalam peristiwa sumur Ma'unah. Didoakan keburukan selama 1 bulan. Ada hadis Khaffaf. Rasulullah SAW pernah ruku. Setelah ruku bangkit i'tidal lalu berdoa. Di dalamnya beliau mengatakan Allahumma la'an Bani Lahyan wal'an Ri'lan wa Zakwan. Ya Allah, kutuk Bani Lahyan, Ri'lan, Zakwan.
Dalam hadis Al-Barra, Nabi baca kunut di salat subuh dan maghrib. Dalam hadis Anas, ya, dalam hadis Anas juga sama. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi doakan untuk orang-orang mukmin yang tertindas dan Nabi kutuk orang-orang kafir. Dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi pernah mendoakan keburukan untuk kabilah Bani Sulaim, Ri'al, Zakwan, Usayyah, dan orang-orang yang berdiri di belakang beliau sebagai makmum mengamininya. Hadis Abu Hurairah, Nabi SAW pernah kunut nazilah 1 bulan. Di dalamnya beliau doakan kebaikan untuk misalnya Al-Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang muslim yang tertindas. Lalu Nabi tambahkan agar Allah mengeraskan azab kepada Mudhar. Dia doakan keburukan supaya orang Mudhar itu ditimpa dengan paceklik. Dalam riwayat yang ke-8, ya, bahwa Umar pernah sholat subuh, lalu kemudian dia berdoa yang di dalamnya ada doa kebaikan buat kaum muslimin dan azab bagi orang-orang kafir. Berarti ini sepeninggal Nabi juga dipraktekkan oleh siapa? Oleh Umar. Dan ini menjadi dalil pendukung bahwa pendapat yang mengatakan bahwa kunut nazilah itu sudah terhapus itu tidak benar. Buktinya sepeninggal Nabi di antara Khulafaur Rasyidin siapa? Umar masih melakukannya. Berarti sebenarnya tidak terhapus. Tadi ada berapa pendapat tentang kunut nazilah? 3. Coba sebutkan. Sudah terhapus. Jadi nggak ada lagi kunut nazilah sampai hari kiamat. Yang kedua, masih ada tapi hanya sholat subuh. Yang ketiga, masih ada tapi 5 waktu. Jika ada musibah. Jika selesai musibahnya, maka di stop kunut nazilahnya. Pendapat yang pertama yang mengatakan sudah terhapus sampai hari kiamat bukan pendapat yang kuat, dikarenakan sepeninggal Nabi Umar masih mengerjakannya. Begitu juga ada riwayat yang ke-9, Sa'ad bin Tariq Al-Ashja'i, ya, bahwa dia pernah bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, engkau pernah sholat di belakang Rasul, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, kira-kira 5 tahun kamu sholat, apakah mereka membaca kunut di sholat subuh secara rutin? Maka bapaknya mengatakan itu adalah muhdats alias bid'ah. Artinya merutinkan di sholat subuh untuk baca kunut itu bid'ah, berdasarkan riwayat Sa'ad bin Tariq Al-Ashja'i. Lalu kemudian di paragraf-paragraf terakhir diberikan kesimpulan-kesimpulan, ya, bisa diberi tanda, ya, ditanda dikasih stabilo gitu atau dikasih angka, bahwa pertama, kunut nazilah itu terus berlaku selama adanya musibah dan itu diberlakukan 5 waktu. Kemudian kapan yang lebih utama? Jawabannya yang lebih utama adalah setelah ruku. Tapi sebelum ruku juga tidak apa-apa. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, jawabannya setelah ruku. Kemudian yang di belakang, yang jadi makmum, angkat tangan dan bilang amin. Karena orang-orang yang ada di belakang Nabi, mereka semua mengaminkan doanya Nabi. Kesimpulan yang lain adalah, selain dari kunut nazilah yang 5 waktu ini, manakala dirutinkan tanpa sebab, maka ini pendapat yang lebih kuat adalah ini pendapat yang muhdats atau pendapat baru, sebagaimana di dalam riwayat Sa'ad bin Tariq. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, yang terakhir, bahwa setelah musibah yang menimpa itu selesai, maka kunut dihentikan. Saya tadi nunggu, tapi ternyata tidak ada. Mana sih yang mengatakan kunut itu mansukh? Saya
tunggu dibaca, ternyata memang tidak ada sampai akhir, kecuali sebatas diisyaratkan di catatan kaki halaman 439, catatan kaki nomor 232. Apa dalil ulama yang mengatakan bahwa kunut nazilah itu sudah mansukh? Bisa dicatat dekat situ. Pendapat pertama tadi. Ketemu? Pendapat pertama mengatakan annal qunuta mansukhun wa kullahu bid'atun. Bahwa kunut sudah dihapuskan sampai hari kiamat, tidak ada lagi kunut. Bila ada yang mengerjakannya selain kunut witir, maka itu bid'ah. Menurut pendapat ini, kunut itu sudah mansukh, sudah dihapus. Di antara dalil penghapusnya, ini saya dapatkan di tafsir Ibnu Katsir, yaitu di surat Ali Imran, catat ya, surat Ali Imran ayat 128. Ali Imran 128. Teman-teman bisa cari di buku-buku tafsir, tafsir Ibnu Katsir, atau kalau yang saya pakai ini aplikasi ayat. Ini saya pencet ayatnya, nanti keluar pilihan tafsir. Kemudian saya pilih yang Ibnu Katsir. Lalu saya lihat apa katanya di sini. Ada beberapa riwayat dibawakan. Kata beliau, wa qala al-Bukhari, dan al-Imam al-Bukhari mengatakan, haddatsana Hibban ibn Musa akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri haddatsani Salim an abihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'ati ats-tsaniyah min al-fajr Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqul sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu fa anzalallahu ta'ala laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Perhatikan ini, nggak ada di buku dan nggak usah dicatat, nanti panjang. Cara mencari yang apa yang saya baca ini, buka Ibnu Katsir atau buka aplikasi tafsir atau buka buku tafsir, cari Ali Imran ayat berapa tadi? 128. Baca tafsirnya, terutama di Ibnu Katsir, nanti akan dibawakan riwayat berikut ini. Al-Imam Al-Bukhari berkata, telah mengabarkan kepadaku Hibban bin Musa, telah memberitahukan kepada kami Abdullah, telah memberitahukan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri. Haddatsani Salim, Salim mengatakan kepadaku dari bapaknya bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa setelah mengangkat kepalanya dari ruku di rakaat kedua. Setelah ruku di rakaat kedua di dalam salah satu salat subuhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah laknatlah fulan, laknatlah fulan. Tadi diberikan contoh Ri'al, diberikan contoh Ri'al, Zakwan, Usayyah dan lain-lain. Ya Allah laknatlah si anu, laknatlah si anu, laknatlah si anu. Nabi mengatakan demikian setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu. Kemudian Allah menurunkan ayat surat apa tadi? Al Imran ayat 128. Allah mengatakan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada urusanmu wahai Muhammad. Ini terjemahnya. Hei Muhammad, kamu sudah berdoa, ya Allah laknat si anu, ya Allah laknat si anu, ya Allah laknat si anu. Maka Allah bilang, Muhammad, stop. Tidak ada urusanmu sedikit pun. Tidak perlu kamu campur tangan dengan urusan mereka. Apakah Allah mau menerima taubat mereka? Apakah Allah mau mengazab mereka? Sesungguhnya orang-orang itu zalim. Itu urusanku. Begitu. Ayat ini menurut sebagian ulama adalah ayat yang menghapus kunut nazilah. Menurut sebagian ulama, ayat ini menghapus kunut nazilah karena ketika Nabi SAW berkata, ya Allah laknatlah si anu, si anu, si anu, ya Allah kutuk si anu, si anu, si anu, Allah mengatakan tidak ada campur tanganmu Muhammad. Artinya ayat ini menghentikan Nabi dari kunut nazilahnya. Itu pendapat yang pertama. Itulah dalil kenapa
ada yang mengatakan kunut nazilah itu sudah mansukh karena Allah larang. Pendapat yang benar itu bukan larangannya ini. Buktinya, saya pengen tahu, dapat hadiah coklat batu. Buktinya apa? Buktinya sepeninggal Nabi SAW, Umar masih melaksanakannya. Coklat batu ini harus dihitung satu-satu ya nanti setelah Isya. Nah, coklat kerikil batu yang kecil-kecil itu. Oke. Sampai sini kita ringkaskan. Ada namanya kunut nazilah. Coba sebut. Jangan sampai salah sebut nanti ya. Apa namanya? Nazilah. Apa itu kunut nazilah? Ini bagus main tunjuk ya. Apa kunut nazilah? Kunut yang dikerjakan pada saat musibah. Sudah? Kapan dikerjakannya? Setiap sholat wajib. Oke, setiap sholat wajib 5 waktu. Dan yang lebih ditekankan adalah dan maghrib. Tidak usah tunduk-tunduk. Lihat sini aja. Garna. Ya tadi kan? Belum selesai. Apa yang dilakukan oleh makmum kalau imamnya kunut nazilah? Kok yang jawab banyak? Yang ditanya Garna. Ikut mengangkat tangan berdoa. Angkat tangan dan mengaminkan. Ada berapa pendapat tentang kunut nazilah ini? Pak Amin, sebutkan tiga-tiganya. Tidak usah baca. Sudah dihapus. Apa itu maksudnya dihapus? Apa maksudnya sudah dihapus? Itu artinya apa? Sudah tidak dikerjakan lagi sepeninggalan Nabi sampai akhir zaman. Terus pendapat kedua? Disyariatkan terus-menerus dikerjakan. Sudah nyontek loh padahal kurang Mas untuk pertama bid'ah. Masa tadi ada bid'ah kah? Langsung begitu kah? Langsung bid'ah gitu? Karena mansukh akhirnya menjadi hukumnya menjadi bid'ah. Oh, karena mansukh sehingga kalau mengerjakannya berarti bid'ah. Terus pendapat kedua? Pendapat yang kedua dikerjakan pada setiap subuh. Pendapat yang kedua tetap dikerjakan setiap sholat subuh. Terus? Pendapat yang ketiga dikerjakan hanya jika terjadi bencana, dikerjakan pada setiap sholat. Pendapat yang ketiga adalah dikerjakan setiap ada bencana, dikerjakannya pada setiap sholat wajib. Pada sholat wajib harus melalui perintah ulil amri. Dan harus melalui perintah ulil amri. Salah. Itu nanti masalah yang lain lagi. Enggak masuk di situ tadi ya. Pendapat yang ketiga adalah bahwa kunut nazilah tetap dikerjakan sampai akhir zaman bila ada bencana. Tetapi bila bencananya sudah selesai, maka tidak ada lagi kunut nazilah. Apakah harus disyaratkan ulil amri? Lutfi, apakah harus disuruh oleh ulil amri dulu baru kunut nazilah atau bagaimana? Siapa yang boleh mengatakan ayo kunut nazilah? Begitu saja? Kurang. Ada ikhtilaf ulama. Itu baru betul. Ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan harus dengan seruan ulil amri baru ada kunut nazilah. Terus sebagian lagi mengatakan tidak perlu menunggu seruan ulil amri. Begitu. Di dalam sholat kunut nazilah ini dikerjakannya kapan? Mas Defri, di dalam sholat
Kunut nazilah ini dikerjakannya kapan? Di posisi apa? Lupa. Dek. Septian. Setelah maghrib. Hah? Setelah? Kan setiap sholat setelah bangkit dari Setelah bangkit dari ruku. Salah. Yang benar apa? Boleh sebelum ruku, boleh sesudah ruku, tapi yang lebih utama sesudah ruku. Gitu kan tadi? Hah? Enggak, tapi begitu ya tadi ya penjelasannya. Ya. Ya. Mungkin ini dulu. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kunut nazilah kalau dikerjakan oleh suatu golongan mengerjakan kunut nazilah selama 1 bulan karena golongan tersebut merasa didolimin pada orang-orang tertentu, itu apakah juga perselisihan antar ulama dan hukumnya seperti apa itu? Bila ada sebuah golongan dia merasa dia dizolimi oleh golongan lain, lalu dia mengerjakan kunut nazilah, itu hukumnya seperti apa? Bukan golongan lain, orang tertentu. Intinya gini, apa hukumnya kunut nazilah dilakukan oleh segolongan orang dan mereka mengerjakannya? Nah begitu. Jawabannya ini kembali kepada permasalahan apakah kunut nazilah itu harus dengan seruan ulil amri atau tidak. Bila kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan harus dengan edaran kemenak, misalnya kalau di Indonesia, maka itu kunut nazilah bid'ah. Tapi bila kita mengatakan, oh saya lebih memilih pendapat ulama yang mengatakan tidak disyariatkan, tidak disyaratkan untuk menunggu edaran ulil amri, maka ya berarti silakan saja. Itu nanti juga ada hubungannya dengan pendapat di Indonesia ini ulil amrinya siapa? MUI, apa Kemenak, atau Jokowi? Balik lagi, atau pemimpin organisasi atau pemimpin jamaah yang orang di situ berbaiat. Kalau dibilang, oh saya tidak mengakui Jokowi itu sebagai ulil amri, yang saya akui adalah pimpinan jamaah saya yang saya baiat, itu baru pemimpin. Nah itu balik lagi nanti akan jadi perdebatan baru lagi. Nanti ada kembali lagi kepada permasalahan yang lain. Saya hanya mengakui itu ulil amri kalau dia berhukum dengan hukum syariat Islam. Di Indonesia ini kan demokrasi, hukum Belanda. Balik lagi ke situ. Saya pribadi, jika saya susah juga ya kalau saya ditanya ya. Saya bisa jawab yang nomor 3 dan nomor 2. Saya pribadi lebih condong, saya dengan apa yang saya yakini, ulil amrinya Jokowi, corongnya untuk urusan agama Kemenak, lepas dari siapapun dan bagaimanapun pemikiran menteri agamanya. Bila ada seruan kunut misalnya nazilah karena misalnya tsunami waktu tahun 2004, maka disyariatkan bagi imam masjid, lepas dari imam masjidnya itu mampu atau tidak mengajak orang untuk kunut nazilah. Apakah dipersyaratkan harus berhukum dengan syariat Islam baru ditaati? Tidak. Tidak mesti harus berhukum dengan syariat Islam baru kemudian ditaati. Selama ulil amri ini menegakkan sholat, zahirnya muslim, maka dia ditaati di dalam hal-hal yang ma'ruf. Meskipun pada sebagian hal dia punya kekurangan dan dia didoakan karena kekurangannya. Nah, yang saya tidak bisa jawab adalah haruskah nazilah itu dengan seruan ulil amri atau tidak? Jawabannya ini ikhtilaf. Wallahu a'lam. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah, saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam, tapi saya bingung
mulai dari mana saya harus belajar? Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Ini ada pertanyaan, ditulis dan diketik, lalu di print. Jadi saya baca karena saya hargai ini pasti penting. Ayah kami sudah lama mendaftar haji di Departemen Agama dan sudah mendapatkan nomor porsi dengan estimasi keberangkatan 2042. 20 tahun lagi. Qadarullah ayah kami meninggal beberapa hari yang lalu. Apakah anak punya kewajiban untuk membadalkan ayahnya haji? Jawabannya, orang yang membadalkan haji haruslah orang yang sudah pernah haji untuk dirinya sendiri. Pertanyaannya, anaknya ini sudah haji buat dirinya sendiri atau belum? Ya. Kemarin malam sudah dibahas, pas kebetulan baru Selasa kemarin. Seorang yang pergi haji, dia mengatakan, labbaika an syubrumah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji atas nama Syubrumah. Maka Nabi tanya, man Syubrumah? Siapa Syubrumah? Dia bilang, akhi, itu saudara saya. Maka Nabi tanya, hajjasta an nafsik? Kamu sudah haji buat dirimu sendiri? Dia bilang, belum. Maka Nabi SAW mengatakan, hujja an nafsik thumma an Syubrumah. Kamu haji untuk dirimu sendiri, baru nanti nextnya kamu haji buat Syubrumah. Itu menunjukkan bahwa badal haji hanya bisa dikerjakan oleh orang yang sudah pernah haji untuk dirinya sendiri. Begitu. Kecuali anak-anaknya ini punya uang, lalu kemudian dibadalkan oleh orang yang sudah pernah haji buat dirinya dan anak-anaknya memberikan biaya. Entah mau haji furodanya dari sini, mau dari Saudi. Cari anak mahasiswa misalnya. Tapi ini sebenarnya bisa dikonsultasikan ke Departemen Agama. Bapak kami meninggal, bisakah salah satu dari anaknya menggantikan posisinya dan cukup ganti nama karena ibu kami butuh pendamping nantinya. Dicari anak yang belum haji, seperti itu. Atau jika anak-anaknya sudah punya nomor porsi juga, nanti itu bisa diurus setahu saya agar anaknya ini bisa mendekati ke ibunya. Sedangkan nama bapaknya nanti bisa diganti yang lain. Atau malah dicabut nomor porsi bapaknya, anaknya saja dinaikkan. Tanya ke Kemenak, apakah uang badal haji harus diambil dari harta ayah kami sebelum dibagikan ke warisan anak-anaknya? Kemarin malam juga sudah dibahas. Sebagian ulama ada yang mengatakan, jika seseorang wafat dan waktu masih hidupnya dia termasuk golongan orang yang mampu haji tapi ditunda-tunda dan masih ada uangnya buat haji untuk dirinya, maka tidak boleh jadi warisan sebelum disisihkan buat haji orang tuanya. Si fulan meninggal dan ada harta misalnya 2M. Tahun ini kurang lebih nanti insya Allah di bulan Juli sekitaran atau Juni akan ada masa haji. Cari dari sekarang, oh di travel ini ada furoda $25.000 kali 15.500 sekitar 390 juta. Hartanya 2M, sisihkan dulu 390 juta. Cari orang yang sudah pernah haji, yang amanah, yang ngerti hukum, tolong hajikan bapak kami, ini uangnya, kami bayarkan, kamu yang berangkat. Karena kami semua belum pernah ada yang haji buat diri kami sendiri. Kalau mau lebih murah berarti cari di Saudi, bila ada.
Jika harta ayah kami ternyata tidak cukup untuk badal haji, sementara anaknya juga tidak punya uang yang cukup, apakah anaknya berdosa? Tidak. Badal haji bukan kewajiban jika memang tidak ditinggalkan harta oleh orang tuanya. Terakhir, ada yang pinjam uang sama saya 10 juta, dia minta bayar 13 pekan. 1 pekan bayar 1 juta, jadi totalnya nanti 13 pekan 13 juta. Apakah 3 jutanya riba? Karena ini dari awal sudah diketahui, buktinya penulis nanya nih. Berarti kan dia sudah tahu dari awal, maka 3 jutanya riba. Kalau dia tidak tahu, tiba-tiba dilebihkan begitu, maka ini tidak riba. Misalnya dia hutang 10 juta, dia bilang saya kembalikan 13 pekan lagi. Pas 13 pekan dimasukkan dalam amplop, ternyata isinya bukan 10 tapi 13. Dikasih begitu, pas dihitung kok lebih 3 juta. Ini kenapa kamu lebihkan? Tidak apa-apa, terima kasih. Oh jangan, ini riba. Enggak riba, karena dari awal kita tidak punya kesepakatan. Maka betul, itu bukan riba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.